Tuhan kalau sudah berfirman bahwa engkau akan sembuh, tidak ada yang dapat menghalanginya. Tuhan kalau sudah berkata engkau akan mendapatkan jodoh yang baik, masa depan yang baik, tidak ada yang dapat menghalanginya. Kuasa manapun, kuasa apapun, tidak ada yang dapat menghalanginya. Sebab itu, kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang dapat menutupnya. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan sudah menutup, sekuat apapun usahamu, engkau tidak dapat membuka. Philadelphia bukanlah jemaat yang besar. Jemaat di Philadelphia bukanlah jemaat yang kuat. Jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang terbatas. Terbatas dari semua sisi, baik kuantitas maupun dengan sumber daya yang lainnya. Tetapi Tuhan memuji mereka karena mereka menuruti firman-Ku dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menolong, Tuhan mengakui, Tuhan memberikan penilaian yang luar biasa sehingga Tuhan berkenan kepada jemaat di Philadelphia. Tuhan shalom semuanya. Dan hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan saya percaya bahwa yang hadir di gereja dan yang ibadah di rumah, saya percaya berkatnya semuanya sama. Dan Bapak Ibu, pada saat ini saya mau menyapa dulu terlebih dahulu untuk jemaat yang hadir di tempat ini. Yang hadir di tempat ini bisa kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dulu. Ya, puji Tuhan. 1, 2, pokoknya banyak, ya kan? Walaupun banyak kursi yang kosong. Lalu saya mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tepuk tangan buat Tuhan dulu yang di rumah. Ya kan? Nah, saya belum dengar suaranya yang ibadah di rumah sama-sama. 1, 2, 3. Yang di rumah tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dulu. Luar biasa. Dan hari ini saya akan bicara tentang jangan lelah mencari Tuhan. Nah, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita mengikuti jalan Tuhan, tentu ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Tapi saya mau bilang bahwa apapun yang terjadi, kita jangan lelah mencari Tuhan. Dan khususnya pada hari ini gereja kita kembali melaksanakan ibadah live streaming. Dan ini bukan libur untuk ibadah, tetapi ini kita ibadah secara live streaming. Amin. Jadi jemaat jangan ada yang bilang, hore puji Tuhan ibadah libur. Tidak, ibadah tidak libur. Tetapi kita mendukung program dari pemerintah agar bisa menekan atau mencegah penularan dari COVID-19 ini. Pokoknya apapun yang terjadi, ibadah harus tetap berjalan. Amin. Ya kan? Karena kita hidup di zaman yang serba canggih, maka kita juga harus menggunakan teknologi yang ada. Kita sama-sama berdoa agar COVID-19 ini segera lenyap dari bumi. Karena kita semua sudah rindu untuk berjumpa dengan teman-teman yang lain. Kita rindu kumpul dengan keluarga. Kita rindu bercipika-cipiki. Kita rindu bersalaman. Amin. Ya kan? Dan bagi saya bahwa doa itu penting. Tapi bagi saya pertobatan jauh lebih penting. Dan hari ini kita baca dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Ya, yang di rumah bisa siapkan buka Alkitabnya. Dan saya dapat laporan bahwa hari ini ibadah live streaming ini
seluruh jemaat menonton live streaming ini. Kita tepuk tangan buat Tuhan dulu. Dan puji Tuhan bahwa keluarga demi keluarga diberkati Tuhan, keluarga demi keluarga ditolong Tuhan. Dan khususnya pada hari ini saya mau bilang saya sangat bersyukur sekali. Karena apa? Yang pertama, bahwa Tuhan masih memberikan umur panjang kepada kita. Amin. Baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Dan yang kedua, saya bersyukurnya bahwa Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Nah, semakin menggilanya COVID ini, saya semakin bersemangat untuk beribadah. Tentunya kita jemaat di GPSIL Bethel yang pernah terpapar COVID-19 ini tentunya tahu dan memiliki pengalaman masing-masing. Amin. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan telah menolong, menuntun kita sehingga kita jemaat yang pernah terpapar COVID ini bisa dapat sembuh karena kebaikan Tuhan. Bumi ini kita sedang dikepung dengan yang namanya virus corona. Kita tidak bisa kemana-mana. Justru waktu saya kena COVID, waktu saya terlalu ketat menjaga diri. Pakai masker, pakai ini, ya tapi bukan berarti saya melarang jemaat untuk tidak pakai masker. Itu sifatnya wajib hukumnya. Pakai masker wajib. Cuci tangan wajib. Jaga jarak wajib. Tapi jangan jaga jarak dengan istri atau suami. Tapi yang jelas Alkitab berkata benar. Kasih manusia akan semakin dingin. Dan hari ini kita baca Wahyu 3 ayat yang ke-10. Saya akan bicara tentang ke-7 jemaat, tapi hari ini saya akan bicara tentang jemaat yang paling muda. Seperti kita di Provinsi Kalimantan Utara ini adalah provinsi termuda. Dan hari ini saya akan bicara tentang jemaat termuda, yaitu jemaat Philadelphia. Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku, terus apa? Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di mana? Yang diam di bumi. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang begini, bahwa ada ungkapan yang mengatakan sengsara membawa nikmat. Nah, saya percaya bahwa ketaatan, ketekunan itu mendatangkan berkat untuk kita semua. Yang setuju dan yang percaya katakan amin. Nah, kenapa saya katakan bahwa ketaatan dan ketekunan itu mendatangkan berkat untuk kita? Karena semakin dekatnya Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini, kita harus semakin taat dan setia kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca secara sistematis daripada ayat ini, kita akan menemukan kalimat demi kalimat bahwa jemaat di Philadelphia ini adalah jemaat yang tidak kuat, adalah jemaat yang terbatas. Kita baca pada ayat yang mulai dari ayat yang ke-7. Kita baca. Ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada apa yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, artinya begini. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan bicarakan, itu akan terlaksana. Dan kalau Tuhan yang sudah berfirman, kalau Tuhan sudah berkata-kata, kalau Tuhan sudah berbicara, tidak ada kuasa manapun yang dapat menguranginya. Amin. Tuhan kalau sudah siapkan berkat,
buat kita, buat engkau, tidak ada kuasa manapun yang dapat menghalanginya. Tuhan kalau sudah berfirman bahwa engkau akan sembuh, tidak ada yang dapat menghalanginya. Tuhan kalau sudah berkata engkau akan mendapatkan jodoh yang baik, masa depan yang baik, tidak ada yang dapat menghalanginya. Kuasa manapun, kuasa apapun, tidak ada yang dapat menghalanginya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang dapat menutupnya. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan sudah menutup, sekuat apapun usahamu, engkau tidak dapat membukanya. Kalau Tuhan sudah berkata-kata, Tuhan kalau sudah berfirman, Tuhan kalau sudah berbicara kepada saya dan saudara, tidak ada kuasa manapun yang dapat menghalanginya. Ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Saya percaya bahwa kalau hidup kita berkenan, Tuhan akan membukakan pintu kemurahan untuk kita semua. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Haleluya. Tuhan kalau sudah membuka pintu berkat, Dia membuka pintu kasih karunia, Dia membuka pintu masa depan untukmu, Dia membuka pintu keberhasilan untukmu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat di Philadelphia bukanlah jemaat yang besar, jemaat di Philadelphia bukanlah jemaat yang kuat. Jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang terbatas. Terbatas dari semua sisi, baik kuantitas maupun dengan sumber daya yang lainnya. Tetapi Tuhan memuji mereka karena mereka menuruti firman-Ku dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menolong, Tuhan mengakui, Tuhan memberikan penilaian yang luar biasa sehingga Tuhan berkenan kepada jemaat di Philadelphia. Ayat yang ke-9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebutnya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jemaat di Philadelphia, karena mereka tekun menantikan Tuhan. Jemaat di Philadelphia, mereka tetap bersemangat mencari Tuhan. Jemaat di Philadelphia, mereka juga menuruti firman Tuhan. Orang yang menuruti firman Tuhan, yang bersemangat mencari Tuhan, yang tekun mencari Tuhan, firman Tuhan nyata. Kita akan dilindungi pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai atau menguji yang diam di bumi. Nah, saat ini kita sedang diuji. Dengan adanya virus corona ini kita sedang diuji. Seperti yang saya bilang di awal tadi, semakin menggila virus corona di dalam bumi ini, saya semakin semangat mencari Tuhan. Kita yang pernah terpapar virus corona, sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, tetaplah semangat mencari Tuhan. Ingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupanmu ketika engkau terpapar virus ini. Memang betul ada obat yang kita minum. Tapi saya mau bilang, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, engkau sudah dikubur dan tidak ada keluarga yang melihat dirimu. Tapi saya mau bilang, semakin menggilanya COVID-19 ini, kita harus semangat mencari Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, saya harus semangat mencari Tuhan.
semangat untuk beribadah, semangat untuk berdoa. Ketika saya bersama dengan istri, pada waktu itu bersama dengan jemaat yang lain ada di diklat. Pada waktu itu dalam lemahnya tubuh karena virus ini, ya saya cuma ngomong beberapa menit saja bahwa saya dapat merasakan kebaikan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan secara singkat. Banyak orang yang diberkati. Dan saya mau bilang bahwa betapa baiknya. Dan pada waktu itu ya ringan sedang lah kenanya. Karena memang ya bersama-sama dengan teman-teman yang lain ya kena ringan sedang lah ya. Ya ringan sedang itu bagi saya ya enggak juga berat, enggak juga ringan. Ya kan karena kalau mau dibilang ringan ya selera makan juga tidak ada. Kalau mau dibilang berat ya enggak juga sesak ya kan. Justru mama saya atau ibu gembala justru dia yang berat. Dan saya mau bilang bahwa selain daripada penyertaan Tuhan, kita jangan takut Bapak Ibu. Kita jangan takut contoh. Saya mengambil adik sepupu saya yang menjaga mama saya. 14 hari berada di ruang ICU. Yang ketika itu ada banyak pasien yang terpapar COVID. Selain daripada penyertaan Tuhan, penggunaan masker itu bisa menolong kehidupan kita. Amin. Dan itu betul. Selain daripada doa, penerapan protokol kesehatan ini penting untuk kita semua. Ya makanya tadi saya pakai masker pada saat ini. Ini ada di kantong saya. Dan juga jangan nanti ada jemaat yang bilang, oh itu Pak Pendeta enggak pakai masker. Ada saya pakai masker. Ada masker saya. Kalau enggak percaya, nih. Nah cuma memang kenapa saya lepas supaya suaranya jelas. Supaya Bapak Ibu yang menonton tayangan ini bisa dengar suara saya jelas, enak. Tidak seperti orang kumur-kumur. Wow, 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 gitu. Nah tapi yang jelas pada hari ini bahwa kita jangan takut. Sama-sama bilang saya tidak boleh takut. Justru dengan menggilanya corona ini, itu membuat kita bersemangat mencari Tuhan. Amin. Harus bersemangat mencari Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita tekun menuruti firman Tuhan, tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan juga tahu untuk melindungi kita, untuk menolong engkau. Ya bukan berarti saya mengajar kita nih jadi kepala batu, enggak. Jadi jangan saya ngomong kayak gini, karena saya takut juga kalau bahasa saya ini diplesetkan. Kita harus mendukung program pemerintah. Vaksinasi, jemaat, semua harus ikut vaksin. Kalau ada yang bilang ini programnya untuk begini, saya mau bilang masih jauh itu jemaat Tuhan. Bagi saya, sebelum antikris menguasai bumi, orang yang percaya kepada Tuhan sudah terangkat. Dan orang yang sudah terangkat, dia tidak melihat kesusahan lagi Bapak Ibu. Tapi orang yang mencari Tuhan, ketika dia ketinggalan, dia mau masuk ke dalam janji Tuhan, menerima surganya Tuhan, harus ada perjuangan yang harus dia alami. Yaitu apa? Ujian iman selama 3,5 tahun. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau ingatkan buat kita semua. Ketika pengangkatan nanti, jangan sampai ketinggalan. Oleh sebab itu, tetaplah semangat. Tetaplah semangat. Jangan lelah mencari Tuhan. Nanti kalau lelah Bapak Ibu, nanti kalau tidak ada semangat, nanti kalau ketinggalan 3,5 tahun, pilih mana? Bagus bagus sebelum itu terjadi, lebih baik kita bersemangat dari sekarang. Saya ngomong dengan Bapak Gembala, pokoknya Pak, sebelum itu turun itu terjadi, kita yang benar-benar setia, yang benar-benar taat, yang benar-benar tekun, kita sudah tidak mengalami itu lagi, kita sudah terangkat. Jadi soal untuk vaksin ini Bapak Ibu, saya mau bilang, vaksin ini baik untuk kita, baik untuk keluarga, baik untuk semua orang. Kemarin ada yang tanya sama saya, Pak, efek samping dari vaksin apa? Saya jawab dengan jujur. Saya bilang,
Kalau kita pikir yang aneh-aneh, dari vaksin ini efek sampingnya, itu yang bikin mata terbalik, rambut rontok, kejang-kejang. Kalau dipikir yang aneh-aneh. Tapi kalau pikirnya yang bagus saja, setelah divaksin saya sehat, setelah divaksin kembali normal, aman. Cuman memang setelah saya bersama dengan istri divaksin, efek sampingnya tuh lapar. Yang kami cari apa? Hidung pesek. Baboy. Yang kami cari itu baboy. Iya. Efek sampingnya itu. Tidak ada efek samping yang aneh-aneh. Ibu gembala saja yang memiliki muatan yang cukup berat dalam tubuhnya, setelah divaksin tidak ada yang aneh-aneh. Nah justru kalau ada yang aneh-aneh memikirkannya, ya aneh-aneh juga yang terjadi dalam hidup kita. Betul? Makanya saya bilang sama teman-teman saya main-main, ya kan? Saya bilang kalau dipikir yang aneh-aneh, itu yang bikin mata terbalik, rambut rontok, kejang-kejang. Kalau dipikir yang aneh-aneh. Nah oleh sebab itu pada hari ini, saya mau bilang bahwa kalau kita menuruti firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sanggup melakukan firman Tuhan? Saya mau bilang, tidak sanggup. Kenapa kita bisa sanggup melakukan firman Tuhan? Jawabannya, karena ada Roh Kudus. Kita mampu melakukan firman Tuhan karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah pada saat ini karena ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kalau tidak ada Roh Kudus, saya yakin mendingan pergi mancing atau pergi arisan. Tapi karena ada Roh Kuduslah yang mengingatkan kita supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Apalagi kalau dalam ibadah online. Saya berharap dalam ibadah live streaming ini seluruh jemaat mempersiapkan hati dengan sikap yang benar. Kan biasanya kalau ibadah kan ada yang sambil minum kopi, makan nasi goreng. Amin, amin. Amin, amin, amin. Pak, tolong kau bikinkan kopi dulu. Pak, tolong kau pakukan pintu itu dulu. Kenapa bunyi-bunyi nih? Tapi saya mau bilang, sekalipun kita ibadah live streaming pada saat ini, kita harus memiliki sikap yang benar. Amin. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Tuhan melindungi kita semua. Sama-sama bilang, Tuhan lindungilah saya. Tuhan lindungilah keluargaku. Tuhan lindungilah suamiku yang sedang sakit. Tuhan lindungilah istriku yang sedang bekerja. Tuhan lindungilah anak-anak kami yang sedang bermain-main. Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan. Ya hari ini pencobaan itu datang menguji iman kita. Karena ada banyak orang yang mengira bahwa ibadah live streaming adalah ibadah libur. Ibadah tidak libur. Ibadah tetap berjalan. Apapun yang terjadi, ibadah harus tetap berjalan. Amin. Nah, makanya Bapak Ibu, pada hari ini saya mau bilang bahwa ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Karena iman adalah bukti dari ketaatan kita. Amin. Oleh sebab itu Alkitab mencatat ketaatan mendatangkan berkat. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kalau berkat itu lama datang. Karena jangan-jangan tidak taat. Nah jadi Bapak Ibu pada hari ini saya mau bilang begini. Bahwa Tuhan mengaruniakan berkat-berkatnya kepada setiap orang yang mau berjalan bersamanya dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Walaupun harus menghadapi berbagai tantangan.
tantangan tetap ada. Selagi kaki kita masih menginjakkan tanah, selagi jantung kita masih berdetak, selagi kita masih menarik nafas. Saya kemarin merenungkan begini, saya bilang, coba tarik nafas dulu semuanya tarik nafas dulu, baru buang lagi. Tarik lagi, buang lagi. Bayangkan Bapak Ibu, dari dalam perut sampai sekarang sudah mau jadi nenek-nenek ini, ada yang jadi oma, opa, bayangkan. Jantung itu masih berdetak dengan baik. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan itu berlimpah dalam kehidupan kita. Masa akan kita mau melupakan kasih karunia Tuhan? Tetaplah semangat mencari Tuhan. Tetaplah tekun mencari Tuhan. Dan jangan lelah. Makanya ada pujian mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan. Begitu gak? Ya pokoknya ya kira-kira begitulah ya. Tapi intinya bahwa kasih karunia Tuhan itu berlimpah dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau bilang begini, bahwa dari surat untuk jemaat di Philadelphia ini, apa yang kita dapatkan? Dan sebelum saya menguraikannya, saya mau bilang seperti ini, bahwa rencana Tuhan untuk umat manusia adalah menerima janjinya. Amin. Dan yang paling utama janji apa? Yang paling utama yaitu janji keselamatan. Soal masa depan, jodoh, dapat harta, itu bonus dari ketaatan kita. Itu bonus dari ketekunan kita. Itu bonus dari kerajinan kita. Tetapi yang paling utama itu adalah janji keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan jiwa kita semua. Dan saya mau bilang begini, bahwa kita semua banyak pergumulan. Amin. Dan jawaban Tuhan itu tidak pernah tidak. Jawaban Tuhan selalu iya. Iya, dia mengerti kebutuhan kita. Iya, dia mengerti kesulitan kita. Iya, dia tetap mengasihi kehidupan kita. Dan saya mau bilang, kalau kita berdoa dari sekian lama Bapak Ibu, dan kita sepertinya doa-doa kita tidak dijawab, saya mau bilang jangan kecewa dan teruslah mencari Tuhan. Dan dari surat untuk di jemaat di Philadelphia ini, saya mau bilang begini, apa yang kita dapatkan? Yang pertama, janji Tuhan pasti terlaksana. Sama-sama bilang janji Tuhan pasti terlaksana. Jika Tuhan sudah membuka, tidak ada kuasa manapun yang dapat menutupnya. Amin. Tidak ada siapapun, apapun, kuasa manapun yang dapat menutupnya. Janji Tuhan pasti terlaksana. Janji Tuhan bagi saya terlaksana. Janji Tuhan bagi jemaat ibu pasti terlaksana. Janji Tuhan bagi jemaat pasti terlaksana. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Pegang firman ini baik-baik. Sekalipun doa belum dijawab, tetap pegang firman ini. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang dapat menutupnya. Yang kedua, Tuhan yang menolong kita. Sekalipun kekuatan kita ini terbatas, sekalipun kemampuan kita ini kecil, seperti jemaat di Philadelphia ini, Tuhan bilang, aku tahu kekuranganmu, aku tahu engkau kekuatanmu tidak seberapa. Artinya, bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita semua. Amin. Sekalipun engkau pernah berpikir, aku ini bukan dari latar belakang orang yang kaya. Bukan berlatar orang yang punya pendidikan yang tinggi. Kira-kira bisa tidak anakku ini bisa berhasil. Kira-kira bisa tidak anakku ini sekolah di tempat yang terbaik. Tapi saya mau bilang, kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah bicara, kalau Tuhan sudah berfirman, maka Dia akan melaksanakannya. Dan kalau Tuhan sudah menetapkan, Dia akan menolong kita semua. Yang setuju katakan amin.
Dan yang ketiga, mendapatkan kepastian dari apa yang Tuhan janjikan. Kita akan mendapatkan kepastian Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan kepastian daripada Tuhan. Karena jawaban Tuhan itu selalu pasti. Amin. Jawaban Tuhan tidak membingungkan. Jawaban Tuhan itu tidak mengecewakan. Jawaban Tuhan dalam kehidupan kita pasti. Pasti ditolong, pasti diberkati, pasti ada damai sejahtera, dan pasti diselamatkan. Asal tetap tekun, tetap semangat, dan tetaplah bergairah mencari Tuhan. Di rumah boleh ibadah. Kumpul istri, kumpul anak, kumpul keluarga besar. Bangun persekutuan. Itu jauh lebih mantap. Dan yang terakhir, yang keempat, teruslah mencari Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus terus mencari Tuhan. Jangan lelah. Seperti yang saya bilang tadi. Hore, ibadah live streaming, libur. Ayo, Mak, Pak, kita kemana hari Minggu? Kita pergi ke Derawan. Di Derawan banyak virus. Ayo kita pergi mancing, jaga jarak. Di gereja kita tidak boleh kumpul-kumpul. Tapi satu mobil dekat juga. Ayo kita jangan ibadah. Nanti dulu ibadah. Tapi kalau ke pasar lama juga. Ayo ibadah nantilah dulu. Tapi berangkat naik speedboat berani juga. Apa bedanya? Ayo kita berangkat, kan ada surat vaksin. Betul. Tapi di pesawat terkurung juga. Oleh sebab itu, dunia ini makin lama makin tidak jelas. Kita harus menaati yang namanya PPKM. Amin. PPKM adalah pemberlakuan apa tadi PPKM tadi? Pemberlakuan peraturan pembatasan kegiatan mikro masyarakat. Tapi ada juga yang memplesetkannya. Ini bukan saya yang ngomong. Saya hanya mengutip. PPKM adalah pemberlakuan peraturan kok membingungkan. Ini saya ngutip. Jadi memang Bapak Ibu, dunia ini makin lama makin tidak jelas. Bikin kita bingung. Yang jelas adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Amin. Jawaban Tuhan itu pasti sesuai dengan apa yang kita bacakan. Sesuai dengan apa yang kita baca pada hari ini. Kalaupun kita berdoa, engkau berdoa dan Tuhan belum menjawab doamu, tidak apa-apa. Jangan kecewa. Saya saja sering berdoa Bapak Ibu. Bahkan saya mengeluarkan statement yang begitu agak sedikit ekstrim lah. Saya bilang begini, Tuhan, kalau engkau belum jawab doaku tidak apa-apa. Tuhan, kalau engkau tidak jawab doaku juga tidak apa-apa Tuhan. Tapi ketika engkau datang, bawalah jiwaku masuk ke dalam surgamu. Kalau doamu belum dijawab Tuhan tidak apa-apa, jangan kecewa. Kalau doamu tidak dijawab juga tidak apa-apa, jangan kecewa. Tapi yang paling penting, kalau Tuhan datang, kita layak terima surga Tuhan. Amin. Hari ini ada begitu banyak kasus-kasus dari COVID-19 ini. Kita dikepung Bapak Ibu, kita dikepung. Kita mau lari kemana? Lari ke gereja, rumah ibadah, ada virus. Ke pasar, saya ingat dengan lagu, ya kan, naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kita ini dikepung. Pergi gereja, pergi ke pasar, kulihat virus di sana.
Pergi ke pasar ada virus, pergi ke kantor ada virus, pergi ke ibadah ada virus, di mana-mana ada virus. Amin. Tapi saya mau bilang, kita harus tetap menjalani kehidupan kita. Jalanilah kehidupan kita sebagaimana mestinya. Kalau di rumah terus, baik gemuk lah nanti. Ya antara dua, kalau enggak gemuk kurus. Ya kan? Kalau gemuk kalau gemuk tidak ada pergerakan tubuh. Tapi kalau dia kurus, apa yang mau dimakan? Ya kan? Ya kan? Jadi memang ya ikutin saja. Ikutin saja, tetaplah taat dan jangan banyak protes. Ini kenapa gitu. Jangan. Pemerintah sedang mengupayakan supaya Indonesia bebas dari COVID-19. Jangan lelah mencari Tuhan. Saya panggil pemain musik dan WL dan singer untuk maju. Dan kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Dan Bapak Ibu yang di rumah yang menonton tayangan live streaming ini. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa jemaat yang hadir di gereja dan jemaat yang ibadah dari rumah, semuanya sama-sama diberkati. Engkau yang bersama dengan keluarga pada saat ini, engkau boleh bergandengan tangan, bersatu dalam penyembahan, bersatu di dalam doa, minta kekuatan, minta perlindungan yang daripada Tuhan. Saya ingat dengan lagu Ajaib Kau Tuhan, kekuatan di hidupku. Kekuatan kita dapatkan di dalam Tuhan. Amin. Yang sakit pada saat ini, kita sama-sama menyembah dan percayalah bahwa Tuhan sanggup sembuhkan sakitmu. Dan pada saat ini, jemaat yang sedang menonton tayangan ini, sama-sama kita menyembah Tuhan. Dan yang hadir di sini kita menyembah Tuhan semuanya. Kekuatanku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, Dapat di dalam Tuhan. ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. setia menolongku, Sama-sama kita bersyukur. berseru Mari kita berharap kepada Tuhan. berharap dalam Yang di rumah, yang di gereja, kita angkat tangan, kita katakan Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan tak akan goyah selamanya. selamanya. Katakan dengan penyembahan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan yang sakit sembuhkan. keadaanku, dalam
yang di rumah nyanyikan pujian ini. Sembahlah Tuhan. Yang ada di gereja ini, sembahlah Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah selama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, katakan ajaib Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. pulihkanlah Indonesia Tuhan. Dalam tangan-Mu Berkatilah pemimpin-pemimpin kami. hidupku Berkatilah presiden bersama dengan kabinetnya. goyah selamanya. Saya mengajak kita menyembah Tuhan. Akan goyah selamanya. Kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Glory Yesus, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus Tuhan, glory bagi nama-Mu, glory bagi nama Yesus. Ajaib Sembahlah Tuhan. Terimalah berkat-Nya, terimalah kuasa, terimalah pengurapan daripadanya. Engkau yang ada di rumah, terima pengurapan yang daripada Tuhan. Engkau yang ada di gedung gereja ini, terima kuasanya. Gloria bagi nama-Mu Tuhan, Dalam terpujilah jemaat Tuhan, semuanya kita angkat tangan kita. Rasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dia ada di tengah-tengah keluargamu pada saat ini. Dia ada dalam hatimu. Dia menyentuh engkau. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat yang sakit, kau berdoa, kau menyembah Tuhan, kau berharap, kau memohon, kau berseru, Dia akan menyembuhkan, Dia akan menolong engkau. Yang membutuhkan pertolongan, berserulah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Sembah Tuhan. Terima kasih. Ingatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupanmu. Betapa agungnya karyanya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memuaskan rohani kita pada saat ini. Dia puaskan rohani kita. Terima kasih Tuhan. Engkau
dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran, untuk lawatan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Sentuh kami Tuhan. Terima kasih. Betapa bahagianya kami Tuhan, memiliki Tuhan dalam kehidupan kami. Karena satu-satunya harta yang kami miliki dalam dunia ini hanyalah Engkau Tuhan. Engkau yang mampu menolong kami. Engkau yang mampu menggetarkan jiwa kami. Engkau yang mampu menyembuhkan sakit kami. Engkau yang mampu memberikan masa depan yang baik bagi kami. Engkau yang mampu melindungi keluarga kami. Dan Engkau yang mampu membawa jiwa kami masuk ke dalam surga-Mu Tuhan. Sekalipun doa kami belum dijawab, tidak apa-apa Tuhan. Sekalipun doa kami tidak Engkau jawab, tidak apa-apa Tuhan. Tetapi ketika Engkau datang ke dalam dunia ini Tuhan, layakkanlah kami menerima surga-Mu Tuhan. Terpujilah namamu. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan pada hari ini, yang berdoa, yang beribadah dari rumah. Berkatilah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah, kuasa-Mu yang menguatkannya Bapa. Yang bersedih, firman-Mu yang menghiburkannya Tuhan. Dan untuk jemaat yang hadir pada saat ini, Engkau melihat kesetiaan mereka Tuhan. Engkau melihat kerinduan mereka Tuhan. Engkau melihat Tuhan hati kami Tuhan. Engkau melihat Tuhan. Sekalipun kami berada, sekalipun kami dikepung oleh penyakit-penyakit yang membahayakan jiwa nyawa kami Tuhan, tapi kami percayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Ajar kami agar kami mau taat dengan apa yang Engkau lakukan, dengan apa yang Engkau perintahkan Tuhan, sehingga kami dapat menerima janji-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati presiden, memberkati para menteri, memberkati kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, memberkati para birokrat, memberkati mereka kami semua ya Tuhan, sehingga Indonesia ini Tuhan dapat melihat kemuliaan-Mu, dapat mengalami keajaiban Tuhan. Terpujilah namamu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya mohon jemaat untuk bangkit dari kursi kita masing-masing. Kita mau telah berkat Tuhan melalui hambanya Pendeta Toberian.
Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau begitu baik. Sampai selama-lamanya Engkau sangat baik Tuhan. Dan hari ini kami akan kembali beraktivitas. Dan kiranya sepanjang minggu ini Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, yang pada saat ini melayani di GPSI di Bayangkara. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati dan mengurapi, dan jemaat diberkati oleh pelayanan mereka. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Hamba bersyukur pada hari ini karena Tuhan masih mempercayakan kami untuk menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk jemaat yang sakit, kami percaya bahwa mereka sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah, yang berbeban berat, yang bersedih, Tuhan yang menghibur mereka. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan, dan aminkan perkataan yang didengarkan. Maka Tuhan menyinari wajahnya terhadap engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Dan apa yang engkau doakan, engkau akan menerimanya. Dan apa yang dikerjakan oleh kedua belah tanganmu diberkati Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penyembuhmu, Tuhanlah yang menjadi penolongmu, dan Tuhanlah yang memberikan masa depan yang terbaik bagimu, bagi anakmu, bagi keluargamu. Dan Tuhan memberikan janjinya kepadamu, dan Tuhanlah yang membawa jiwamu masuk ke dalam kerajaannya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.